Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersaudara di Maluku semua, kemarin hari Jumat kita mendengar ada insiden yang cukup mengagetkan kita semua. Dan satu harapan kami pemuka agama berharap itu kejadian yang mungkin pertama dan terakhir di Maluku ini, agar ke depan kita bisa terus berbuat untuk masyarakat dan untuk umat yang lebih membuat kenyamanan serta kondusif insyaallah. Tetapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan beberapa nasihat. Sebelum itu terkhusus kepada keluarga almarhum, yang kita sudah tahu Bapak Hasan Kia, insyaallah mudah-mudahan dijadikan ahli syurga, Allah angkat derajat beliau dan dicatatkan sebagai seseorang yang meninggal dalam syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kematian beliau dengan husnul khatimah. Catatan yang perlu kita ambil yang pertama, kami berharap kepada gugus tugas nantinya adanya keterbukaan sehingga meminimalisasi terjadinya perseteruan semacam ini atau kesalahpahaman semacam ini. Andaikan ada yang mengurus jenazahnya, katakan dan tampakkan siapa, biar lebih jelas. Dan ketika untuk swab atau rapid test itu seharusnya pihak keluarga pun diikutkan agar bisa menjadi keterbukaan yang nampak sehingga tidak terjadi miskomunikasi insyaallah. Itu yang pertama yang kita harapkan. Yang kedua, kepada keluarga almarhum, alhamdulillah kita patut bersyukur beliau dicatatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab di dalam Al-Badhal Ma'un fi Fadli Ta'un, Al-Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan orang yang meninggal dengan wabah penyakit itu dicatatkan sebagai syahid. Dan juga di Sahih Bukhari, Nabi Muhammad dalam riwayat dari yang disampaikan Sayyidina Abu Hurairah, ada 5 jenis kematian orang yang meninggal yang dicatatkan sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang meninggal tenggelam, meninggal tertimpa reruntuhan, meninggal sakit perut, dan meninggal wabah penyakit, dan yang kelima adalah meninggal di dalam perang, syahid di jalan Allah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak almarhum Hasan adalah salah satu daripada 5 ini dengan meninggalnya beliau dengan wabah tersebut. Kita berhusnudzon insyaallah beliau termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicatatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira luar biasa bagi orang-orang yang syahid itu, sebagian orang yang ketika syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, malaikat datang ketika dia sakaratul maut, malaikat membisikkan kepada dia, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat seraya mengepakkan sayap malaikat itu lalu mengatakan kepada orang yang syahid, lihatlah, alla takhafu, engkau jangan takut, jangan sedih, abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lihatlah, malaikat mengepakkan sayap malaikat tersebut lalu menunjukkan ini tempatmu di syurga sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sebagian dari kita ketika melihat orang syahid kadang ada yang terbuka sedikit mulutnya seakan dia senyum. Kenapa kita bertanya-tanya? Ini sebab dia melihat tempat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita sabar, kita ikhlas, kita semua akan mengalami kematian. Setiap insan, kullun nas lahul qiyamah, setiap manusia akan ada kiamatnya. Apa itu kiamatnya? Al-maut, kematian. Kematian dan kematian itu adalah daripada akhir kita. Dan insyaallah mudah-mudahan kita berharap kita semua husnul khatimah. Dan yang terakhir, kepada pihak kepolisian kami harapkan agar bertindak betul-betul sesuai dengan tupoksinya, menjalankan tugas dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Kalau memang itu pidana, selesaikan. Dan kalau memang artinya kami memberikan kepada kepolisian untuk menyelesaikannya. Dan pagi tadi saya bersama Kapolda, saya sudah katakan kepada Kapolda Maluku agar di dalam masalah ini ya lakukan secara adil dan bijaksana, dan beliau sanggupi itu. Dan kami ulama akan memantau serta mengawal proses ini insyaallah ya. Jadi jangan khawatir, jangan ada rasa takut atau segala macam. Insyaallah mudah-mudahan mari semua kita mengambil pelajaran berharga daripada apa yang terjadi kemarin di Jumat ini, di Jumat kemarin itu, agar kita semua menjadi orang-orang yang beruntung dan tidak terjadi
hal-hal yang tidak yang kita inginkan di bumi Maluku, di kota Ambon manis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.